Pemirsa Intens investigasi. Di tengah panasnya pro kontra atas munculnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso yang mengulas kembali tentang kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Kumala Wongso yang dipenjara selama 20 tahun lantaran dituduh sebagai pelaku yang meracuni Mirna Salihin dengan racun sianida. Netizen pun akhirnya turut berkomentar agar Kamarudin Simanjuntak segera turun gunung untuk membela Jessica Kumala Wongso. Hal itu pun beralasan mengingat tak sedikit netizen yang menilai ada kejanggalan dalam kasus kopi sianida itu dan menduga Jessica Wongso bukanlah pelakunya. Lantas seperti apa tanggapan Kamarudin Simanjuntak? Kini diminta netizen untuk membantu Jessica Wongso dalam mengungkap kasus kopi sianida yang seolah penuh misteri usai dirilisnya film dokumenter itu. Benarkah Kamarudin pun merasa Jessica Wongso tidak layak dipersalahkan atas kematian Mirna karena putusan majelis hakim dan jaksa yang dinilai terburu-buru hingga tidak adanya otopsi yang dilakukan kepada jasad Mirna? Bagi Kamarudin, kasus racun sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin tidak berbeda jauh dengan kasus Brigadir Joshua yang seandainya ada penelitian yang lebih detail dan mendalam terhadap kasus tersebut pasti akan terbongkar siapa sebenarnya pelaku yang sesungguhnya. Lalu, seperti apa Kamarudin yang sempat berstatement bisa jadi pembunuhan Mirna gara-gara adanya tikus-tikus yang banyak berkeliaran di area kafe? Dan seperti apa pula netizen meminta kepada Presiden Jokowi untuk membuka kembali kasus ini demi keadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di platform streaming berbayar, kini perdebatan pro dan kontra pun justru mencuat, di mana tak sedikit warganet yang merasa janggal dengan kasus kopi sianida itu hingga menilai jika Jessica Wongso terpidana pembunuh Mirna yang tengah dihukum penjara selama 20 tahun bukanlah pelakunya. Atas hal tersebut, netizen pun akhirnya berkomentar agar Kamarudin Simanjuntak membantu Jessica Kumala Wongso. Lantas, apa tanggapan Kamarudin Simanjuntak atas permintaan netizen tersebut? Akankah Kamarudin Simanjuntak bersedia bergabung dengan Otto Hasibuan untuk membebaskan Jessica Wongso dari pesakitan di penjara? Kalau saya bersedia, kalau si Jessica datang ke saya bersedia. Saya bersedia menolong dia. Ya, itu komitmen saya. Saya bersedia menolong dia. Kalau memang dia menyerahkan masalahnya ke saya. Pasti kita akan mengajukan PK. Ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krisnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat. Mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Itulah tanggapan Kamarudin Simanjuntak.
di mana secara tegas ia pun siap membantu Jessica Wongso dalam menghadapi kasus kopi sianida jika Jessica Wongso sendiri mempercayakan dan menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Selain itu, saat ditemui oleh tim intensif investigasi di kantornya, Kamarudin Simanjuntak memberikan tanggapannya atas dipersalahkannya Jessica Wongso atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang merupakan sahabat Jessica. Benarkah Kamarudin pun merasa jika Jessica Wongso tidak layak dipersalahkan atas kematian Mirna? Kalau saya ya, dari segi ilmiah, tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica dari segi ilmiah. Misalnya saksi, tidak ada saksi yang melihat dia memakai racun atau memasukkan racun atau menggunakan racun. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Ya, dari hal ilmiah, tanggapan Kamarudin bahwa tidak ada hal yang bisa menjerat Jessica karena tidak ada saksi satupun yang melihat Jessica memasukkan racun sianida ke dalam kopi. Hingga surat pun tidak ada. Dan Kamarudin pun menilai jika kasus ini perlu dikaji kembali. Apakah benar Jessica membunuh atau tidak? Dan jika tidak membunuh, Kamarudin meminta Jessica Wongso untuk segera dibebaskan. Tak hanya itu, Kamarudin pun memberikan penilaian bahwa hakim dan jaksa terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan jika Jessica Wongso bersalah atas kematian Mirna. Lantas, apa alasan Kamarudin untuk memberikan penilaian tersebut? Terburu-buru, jelas terburu-buru. Menurut saya, majelis hakim itu terlalu berani dan jaksa juga terlalu berani menyimpulkan sedemikian rupa. Jadi otopsi itu sangat perlu untuk memastikan apakah Jessica itu meracun apa tidak. Dan belum tentu juga Jessica pelakunya. Bisa saja keluarga dekat yang lain. Kalau misalnya dibeli otopsi, dibeli racun, dibeli di mana? Harus bisa dibuktikan. Ya memang ya, saya selalu katakan saya nggak tahu apa yang Tuhan mau dengan kejadian ini. Ini memang perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah, tetapi dia dihukum. Pahit tidak. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,99% itu dia tidak bersalah. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. 1 million itu berapa ya? 1 juta % kan? Beda Otto Hasibuan, beda pula pernyataan ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, yang begitu yakin jika Jessica Wongsolah pembunuh sang anak. Dan ia pun yakin jika Jessica membunuh Mirna dengan racun sianida. Namun, beberapa hari sebelumnya, Dr. Jayasurya Atmaja, dokter forensik yang menangani jenazah Mirna Salihin, terlihat berstatement bahwa seharusnya majelis hakim dan jaksa melakukan otopsi terhadap jasad Mirna sebelum mengambil keputusan jika Jessica bersalah. Dan hal tersebut juga didukung sepenuhnya oleh Kamarudin yang juga mempertanyakan mengapa jasad Mirna tidak diotopsi, padahal dari otopsi bisa memastikan jenazah dibunuh atau tidak. 0,2 itu tidak pernah mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya.
dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau, jadi tidak ada. Ya itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan cyanida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu 3-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Oke. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati. Ini kan ada korban. Korban katanya karena minum cyanida. Layaknya lah korban itu diotopsi. Diotopsi untuk diperiksa bagian dalamnya. Apakah dia betul mati karena cyanida. Tapi sampai sekarang kan nggak diotopsi. Lalu bagaimana memastikan bahwa dia dibunuh karena cyanida? Diotopsi itu dibedah, diperiksa bagian dalamannya, apakah dia memakan cyanida, diperiksa lambungnya, diperiksa hati dan sebagainya, apakah dia makan cyanida atau tidak. Nah kalau ini kan tidak ada. Jadi menurut saya itu Polda Metro Jaya, CQ jaksa, CQ hakimnya itu terlalu memaksakan bahwa meninggal karena cyanida. Otopsi itu bukan memperkuat untuk memastikan seseorang dibunuh atau tidak. Terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Oleh karena itu pada netizen saya minta tolong berjuanglah dengan cara yang Anda bisa lakukan. Ya kita tidak perlu menghakimi polisi, tidak menghakimi hakim, tidak menghakimi jaksa. Enggak, saya tidak ingin hakim dibenci, saya tidak ingin jaksa dibenci, saya tidak ingin polisi dibenci, tidak. Tapi kalau ada kekeliruan, kan nggak ada salahnya diperbaiki. Semua orang bisa salah, ya. Saya selalu katakan, pengacara jahat ada, pengacara baik ada, hakim baik ada, hakim jahat ada, polisi jahat ada, polisi baik ada. Saya berharap masih ada polisi yang baik, masih ada hakim agung yang mulia, betul-betul mulia, ya kan? Masih ada pengacara yang betul-betul jujur melakukan itu. Lalu, seperti apa Kamarudin yang sempat berstatement bisa jadi kematian Mirna gara-gara adanya tikus-tikus yang banyak berkeliaran di area kafe? Dan seperti apa pula netizen meminta kepada Presiden Jokowi untuk membuka kembali kasus ini demi keadilan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ada juga yang menyatakan nih di sini setelah pemirsa, bagi Kamarudin Simanjuntak, kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin tidak berbeda jauh dengan kasus Brigadir Joshua, di mana seandainya ada penelitian yang lebih detail dan mendalam terhadap kasus tersebut, pasti akan terbongkar siapa sebenarnya pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Dan seperti apa Kamarudin yang menilai bahwa tidak ada bukti akurat dalam persidangan kasus kopi cyanida, hingga Kamarudin pun menegaskan jika persidangan yang ia lihat dalam kasus ini semuanya adalah alibi. Kalau saya jadi Otto, tidak bisa diam. Harus dituntas. PK atau PK di atas PK gitu loh. Karena tidak ada bukti yang akurat mengatakan dia pelakunya. Saksi hidup tidak ada, surat tidak ada, otopsi juga tidak. Jadi apa dong? Semua pakai penafsiran, janggal. Karena itu kasus sangat menyita publik, menyita perhatian publik. Tapi kok kayak begitu, harus bisa di PK, harus PK dia.
tinjauan kembali. Kalau dia tidak melakukan. Jadi yang diperlukan itu adalah jangan sampai menghukum masyarakat dengan ketidaktahuan. Harus bisa dibuktikan. Benar enggak itu? Karena kalau seseorang dikatakan bersalah, minimum 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Bagaimana ini perkara di pengadilan sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun, sampai 9 tahun, gak jelas-jelas. Tidak ada bukti yang akurat. Jadi semua kemarin itu saya lihat itu di persidangannya itu adalah alibi semua. Ada juga yang menyatakan nih. Ya misalnya bisa, silahkan. Coba presiden kita yang hebat itu, Joko Widodo. Kalau saya yakin dia menghormati hukum. Kalau sampai Jessica ngaku dia bunuh Mirna, kan mesti ngaku dulu. Jokowi bisa melotot tuh, hah? Lu bunuh Mirna? Berarti lu nggak kemarin ini ngebohong begitu hebat amat lu. Hukum mati digantung. Ini ngomong bohongnya gitu. Tapi nggak mungkin dia lakukan. Mendingan di dalam bui aman, kagak dicengin orang lu pembunuh. Dalam sesi wawancara kemarin, Kamarudin juga sempat berstatement, bisa jadi pembunuh Mirna adalah karena tikus-tikus yang berkeliaran di sekitar mal tersebut. Lalu, apa yang menjadi dasar bagi Kamarudin mengeluarkan statement tersebut? Nah, kalau saya melihat mal itu, ada penyebab yang saya punya firasat ini. Ada penyebab lain yang menyebabkan dia mati. Apa? Di situ ada tikus-tikus. Tikus-tikus itu ada di atap-atap itu. Dia bebas kemana-mana. Dan tikus itu diracun oleh security-nya itu. Bukan tidak mungkin tikus itu hinggap di dapur. Kena ke entah ke gula, entah ke apa namanya, dan dipasang kembali atau ke gelas, kita nggak tahu. Saya tanya, ini tikus bagaimana nih? Ini Pak banyak di sini, kata apa namanya petugas restorannya itu. Loh, enggak diracun gitu. Kemarin Pak udah diracun katanya, masih ada lagi. Karena situ kan kayu-kayu, model-modelnya itu kan. Nah, bukan tidak mungkin dari situ. Ya, setelah penayangan film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang, tak sedikit netizen yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk membuka kembali kasus ini demi keadilan. Meskipun ayah Mirna Salihin yakin bahwa kasus tersebut tidak bisa dibuka kembali. Lantas, seperti apa tanggapan Kamarudin akan permintaan netizen agar kasus tersebut kembali dibuka? Kalau menurut saya harusnya bisa. Karena seperti tadi bilang, tidak ada bukti yang akurat ya, yang istilahnya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Soal keinginan masyarakat agar ini terbuka kembali, itu memang betul. Kalau memang dia tidak membunuh, untuk apa dipaksa-paksa? Lebih bagus misalnya dicari tahu siapa pelakunya. Jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu dong. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah. Foto lewatin aja. Pas this case gitu, jadi saya juga nggak nafsu gitu. Udahlah ya, Om bilang nih sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Lantas, seperti apa pula Edi Darmawan Salihin yang sedang menyiapkan pengacara untuk menuntut website streaming berbayar yang menayangkan film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso itu karena ia pun merasa dirugikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Sementara itu, ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, saat dijumpai tim Intens Investigasi kemarin, rupanya sedang menyiapkan seorang ahli hukum atau pengacara untuk menuntut website streaming berbayar yang menayangkan film dokumenter bertajuk Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso itu. Karena Edi Darmawan merasa dirugikan atas penayangan film dokumenter tersebut. Karena itulah, Edi Darmawan pun meminta kepada netizen agar tidak mempercayai produk dari aplikasi nonton berbayar itu. Minta maaf kalau salah mengerti dalam penjabaran Om itu, Om salah. Yang salah ya salah, yang benar ya Om jawab benar. Itu kamu bisa cerna deh. Warganet sekarang kan luar biasa, pinter-pinter. Kalau Om sih terus terang gaptek nih. Udah ketipu. Apalagi mau ngomong? Artinya mau mengajukan. Iya, Om udah rencana. Sandy juga anak Om dari Jerman udah pakai lawyer. Mau suruh dia semacam kerugian begitu. Nanti kalau dia kena musibah kayak Om, nah rasain deh. Itu coba deh. Gitu. Hukum karma tuh jalan. Buktinya Yudi out tuh. Udah 1, nanti nambah nih 2, 3. Nah, gua nggak tahu deh lo. Itu bukan urusan saya yang di atas. Mohon izin deh Om, lupain aja itu. Jangan langganan lagi hanya karena mau lihat kok Jessica Ice Cold itu dibohongin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.